Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadala Pratiwi dengan NIM 24042129 dengan mata kuliah Ekonomi Publik. Di sini saya menjelaskan tentang konsep ekonomi, ekonomi ilmu, dan barang atau jasa dalam ekonomi. Yang pertama, konsep ekonomi menurut para ahli. Di sini banyak ahli yang memberikan definisi tentang ekonomi. Yang pertama, Paul A. Samuelson yang menjelaskan bahwa ekonomi adalah studi tentang bagaimana manusia menggunakan sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa lalu mendistribusikannya kepada masyarakat. Yang kedua, Lionel Robbins lebih menekankan pada kelangkaan, yaitu bagaimana manusia membuat pilihan karena kebutuhan yang tidak terbatas. Yang ketiga, Adam Smith yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi dalam menyebutkan ekonomi sebagai penyelidikan tentang kekayaan bangsa dengan tujuannya meningkatkan kesejahteraan. Di dalam definisi pengertian ekonomi ketiga para ahli dapat menunjukkan adanya masalah kelangkaan, pilihan, dan tujuan akhir yaitu kesejahteraan. Yang kedua, ekonomi sebagai ilmu. Ekonomi disebut sebagai ilmu sosial karena mempelajari perilaku manusia, bukan sekedar angka atau rumus. Dalam ekonomi, kita menggunakan metode ilmiah, mulai dari observasi masalah, menganalisis, membuat teori, hingga menguji teori dengan data nyata. Ada dua cabang utama ekonomi. Yang pertama, mikroekonomi, yang membahas tentang keputusan individu, rumah tangga, dan perusahaan. Contohnya, kenapa harga cabai itu sangat naik, atau bagaimana perusahaan menentukan harga barang. Yang kedua, makroekonomi, yang membahas tentang ekonomi secara keseluruhan seperti inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan kebijakan pemerintah. Dengan kata lain, ekonomi sangat membantu kita dalam memahami masalah dari kecil hingga besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, barang atau jasa dalam ekonomi. Barang dan jasa merupakan dua komponen utama dalam kegiatan ekonomi karena keduanya menjadi objek kebutuhan manusia. Yang pertama, barang. Barang adalah sesuatu yang berwujud yang disebut dengan tangible, dapat dilihat, disentuh, disimpan, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contoh, makanan, pakaian, rumah, kendaraan, dan peralatan elektronik. Barang dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, barang ekonomi. Jumlahnya terbatas dan untuk mendapatkannya diperlukan pengorbanan seperti biaya, tenaga, dan waktu. Contohnya beras, emas, dan minyak bumi, dan bahan bakar minyak. Yang kedua, barang bebas. Jumlahnya melimpah dan dapat diperoleh tanpa biaya. Contohnya udara segar, sinar matahari, dan air laut. Yang kedua, jasa. Jasa adalah pelayanan atau aktivitas yang diberikan oleh seseorang, lembaga untuk memenuhi kebutuhan orang lain yang tidak berwujud, yang disebut dengan intangible, tetapi memberikan manfaat. Contohnya, pendidikan, guru dan dosen, kesehatan, ada dokter dan ada perawat, dan transportasi, serta perbankan, layanan keuangan. Dengan memahami ini, kita bisa tahu apa yang menjadi objek utama dari kegiatan ekonomi,
yaitu bagaimana manusia memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kesimpulan yang saya sampaikan, ekonomi itu ilmu sosial yang mempelajari bagaimana manusia mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Dan ada juga menurut para ahli menekankan bahwa ekonomi yang selalu berkaitan dengan kelangkaan pilihan dan kesejahteraan, sedangkan barang dan jasa menjadi objek utama dalam ekonomi, karena tanpanya manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan. Inti dari ilmu ekonomi sebenarnya bagaimana kita membuat pilihan yang tepat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Sekian dari video yang saya sampaikan. Kalau ada kata salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.